Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama karena ini urusan bumi. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa ini bisa menjadi referensi bagi kita semua agar kita bisa berpikir bahwa apapun agamanya, apapun rasisnya, semua kita sama. Seperti yang akan kita saksikan bersama pidato Kang Deddy Mulyadi di salah satu gereja. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Mumpung di panggung di salaman Kang Deddy. Mangga Pak. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini bisa Kang? Sampurasun. Bisa sebelah sini. Seluruh jamaah yang hari ini sudah, kata orang Sunda itu bermunajat, melakukan proses kontemplasi diri untuk membangun nalar keseimbangan ruhani yang sempurna antara raga dan rasa, antara makhluk dan holik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Ada 3 hal yang harus menjadi kesadaran kita sebagai makhluk manusia tanpa bicara suku, agama, dan ras. Pertama, bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan, universalitas keyakinan yang setiap orang memiliki sudut pandang, persepsi yang berbeda-beda dengan cara yang memahaminya masing-masing. Itulah yang disebut dengan kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, dan kebenaran hakiki. Karena itu kebenaran esensi, kebenaran asasi, kebenaran universal, maka kebenarannya tidak bisa dipersepsikan. Karena kebenarannya tidak bisa dipersepsikan, maka itu adalah kebebasan rasanya masing-masing, kebebasan cintanya masing-masing. Tidak bisa kita mengukur keyakinan orang lain lewat keyakinan kita, tidak bisa kita mengukur baju orang lain dengan baju kita, tidak bisa kita mengukur bahasa orang lain dengan bahasa kita, tidak bisa kita mengukur enaknya makan orang lain dengan enaknya makanan kita. Karena ini urusan rasa. Itu yang disebut dengan kebebasan universal. Maka setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki privacy yang sama tanpa tidak boleh diadili. Saya katakan setiap orang memiliki persepsi yang sama, hak yang sama, tidak boleh diadili. Makanya keyakinan tidak boleh diadili. Kalau kita mengadili keyakinan, maka kita seolah-olah menjadi manusia yang mengerti isi hati manusia. Sekali lagi, karena itu adalah keyakinan, kita tidak boleh mengadili manusia berdasarkan isi hatinya. Maka cinta tidak boleh dikekang, maka cinta tidak boleh dibatasi, maka cinta adalah kebebasan. Andai kata orang menderita karena cinta yang diungkapannya, itu adalah urusan dirinya sendiri. Yang kedua adalah, kita adalah sebagai makhluk bumi. Ini yang ingin saya ingetin pada semuanya. Karena kita sebagai makhluk bumi, maka kita sama hukumnya, yaitu kita harus taat pada hukumnya bumi. Karena taat sama hukumnya bumi, udara yang tekanannya tinggi bergerak menuju tekanannya rendah. Air yang ada di puncak turun ke bawah. Batu yang dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Setiap ditampar rasanya sakit. Kalau tidak sakit, pura-pura tidak sakit. Nah, karena kita makhluk bumi, kita ini setara, kita ini sama. Hukumnya sama. Hukum gravitasi itu sama. Hukum tekanan udara itu sama. Seluruh IPA itu sama ajarannya. Tidak pernah ada pelajaran IPA di sekolah. Ini buat Katolik, ini buat Protestan, ini buat NU, ini buat Muhammadiyah. Tidak ada. Semuanya sama. Karena semuanya sama, maka deritanya pasti sama.
Kalau orang ngebabat gunung habis-habisan, banjirnya kebagian semua. Itu banjir nggak pernah nanya, ini jamaah mana ya? Nggak bisa. Kalau ada virus, maka virus itu menyebar tanpa bicara dia yakin atau tidak, dia agamanya apa, semua orang kena. Karena itu apa sih yang saya usung ketika saya jadi gubernur hari ini adalah mengusung mari kita kembalikan cinta itu adalah kembali beragama berdasarkan keyakinannya, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kalau berperilaku harus sama, bertindak harus sama karena ini urusan bumi, karena ini urusan dunia. Karena urusan dunia, maka bagi saya ketika tadi saya mengamati ya kan, bagaimana memahami Nabi Isa alaihissalam dalam pemahaman saya, itu atas pengorbanannya, berani mengorbankan dirinya demi keberlangsungan umatnya, demi keselamatan pengisi buminya. Dia berani disakiti, dia berani menjadi orang yang ikhlas tersakiti, kemudian dia pergi dalam keadaan tersenyum, tidak dalam keadaan meringis. Paham itu saya. Itu kalau ini kalau orang Sunda, ini saya ngomong orang Sunda nih, orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi itu adalah dengan membuat sesajen, gitu loh. Sesajennya bunga-bungaan, kemudian bubur merah, bubur putih, dan yang tertingginya itu bikin bakakak, ayam. Bakakak itu semuanya terlentang. Dia menyerah dengan seluruh pasal, seluruh jiwa raganya, tanpa ada sedikit pun dalam dirinya rasa takut, rasa nyeri, rasa apapun. Itulah pengorbanan yang tertinggi. Jadi pengorbanan manusia yang tertinggi adalah ketika dalam dirinya sudah pasrah. Nih kalau gitu kan, itu kan pasrah. Orang Islam juga pasrah gitu loh. Jadi orang yang pasrah itu sudah, kata orang Sunda begini, ini nanti bisa ditafsirkan. Perasaan nggak ada tafsirnya. Hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak, saparipola, sadaya, kersaning Allah. Jadi karena kersaning Allah ya sudah kita totalitas aja. Manusia yang tertinggi derajatnya adalah ketika manusia sampai pada puncak kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, maka jalan terakhir adalah dia berserah. Sudah. Dan orang suka salah tafsir, orang yang berserah itu kalah. Awas ya ulah belegug ya. Ketika melihat lawannya itu sudah nyangakeun sadaya-daya beheung tek-teken ti korogorokeun suku benteng kelokeun eles ya ku aing. Belegug sia sia nu eleh anjing. Yang kalah itu ketika orang sudah begini lantas masih begini merasa paling hebat, kamu yang kalah, dia yang menang. Maka berhati-hatilah ketika kita menyakiti orang yang orang itu tidak melawan. Hati-hati. Kenapa? Dialah pemenang dari sebuah pertarungan. Hari itu memang seperti dia tersakiti, hari itu dia kalah. Tapi ingat, seluruh semesta menyaksikannya dengan penuh cinta dan rasa. Kau akan dihancurkan pada suatu saat akta kepongahan. Wow. Makanya kalau di wayang itu selalu siapa sih orang yang kalau disakitin itu tidak pernah melawan Semar. Mangajangakeun gamparan juragan abdi nun sadaya-daya. Nah, enggak ada tuh. Di kita terbalik, yang menang itu si anjing. Awas ya teh sia nu eleh. Nah, itu makanya tiluhinya mengajarkan itu, mengajarkan penyerahan, mengajarkan kepasrahan. Sama Islam juga mengajarkan kepasrahan, totalitas disebutnya. Nah, karena ini bumi, maka saya ngajak pada semua nih yang merasa mencintai Jawa Barat, yang merasa mencintai Nabi Isa alaihissalam, Bapak dan Ibu bilangnya yes, Tuhan Yesus, sudahlah. Betapa bumi ini disakiti oleh kita semua. Tanah ini kan ibu kita, sebutnya ibu pertiwi. Orang Sunda nyebutnya Sunan Ambu. Betapa kota Bandung itu begitu sakit. Tanah digali, disimpan beton. Apa tanah nggak sakit? Orang Sunda itu sebenarnya nggak boleh. Dia harus di atas, nggak boleh ada yang tersakiti di tanah itu. Itu orang Sunda. Tapi saya baru setengah Sunda, setengah modern. Nah, kemudian betapa air itu sakit.
Itu Citarum, sudah di atasnya ibu kandungnya, yaitu pohon-pohon yang rindang dan besar tuh dibabat habis. Kuno hayang benghar, geus benghar anger teu benghar-benghar. Kenapa geus benghar teu benghar-benghar? Sudah duitnya banyak, masih ngemplang terus, makin ngerampok terus, masih nyuri terus, masih ngambil hak orang terus. Ari sia rek modarna sabaraha tahun deui isukan ge paeh. Udah sakit, Pak. Terus turun lagi ke bawah, sakit lagi, nu modal kasusukan. Limbah rumah tangga deterjen dimasukin ke air lagi. Kemudian limbah pabrik ke air lagi. Anda berdoa di gereja, Anda berdoa di masjid, merasa diri paling ahli ibadah. Anda buang limbah racun ke pabrik ke Citarum, bohong ibadah Anda. Wadul. Kenapa? Anda berbuat tidak baik. Mencuci barang tambang dengan merkuri. Anda uang itu disumbangin ke gereja, Anda uang itu disumbangin ke masjid. Orang tahu menyebut Anda adalah ahli ibadah, ahli sosial, orang dermawan. Tuhan mengutuk Anda. Anda telah menutup kejahatan Anda dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Tidak bisa. Catatannya tetap ada, hukumannya tetap ada. Yang ada hanya menjadi tolak bala saja. Bohong kalau bisa dihapus, nggak ada. Hutang di bank bisa dihapus, dosa nggak bisa. Tetap harus ada tebusannya, harus ada nanti dicuci dulu. Ngenah wae saya digratiskan, nggak bisa. Nah ini saya ngikutin. Nah apa sih problem Indonesia, problem Jawa Barat hari ini adalah dosa pada alam. Sudah titik. Udah. Itu dosa pada alam. Ini rusak, Pak. Ayo. Sudah. Anda tiap hari rekreasi ke puncak, oh asik. Di puncak, ya. Puncak itu tempatnya ente, tempatnya pohon, diganti jadi pila. Banjir, Pak, mati orang di Cisarua, sengsara di Bekasi, sengsara di Jakarta. Anda menjadi ahli ibadah? Tidak, Anda adalah pembuat kerusakan. Jadi saya ngajak pada gereja, pada masjid semuanya, mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan taubat. Taubat kita adalah taubat ekologi. Taubat pada yang kita telah menista ciptaan Tuhan, yang kita tidak mengerjakan sebagaimana fitrah penciptaannya. Kenapa? Hidup pengen harmoni, hidup pengen damai. Orang kaya punya rumah di kota Bandung, punya rumah di Jakarta, ada kolam renangnya, ada salonnya, pakai lift naik ke lantai atasnya, kamarnya gede, kamar mandinya segede lapang sepak bola. Ya kan, ruang TV-nya ada, ruang keluarganya ada, rumahnya nggak pernah diisi. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung. Kalau Jumat dan Sabtu pergi ke gunung, berarti rumah yang megah pakai AC itu tidak membuat Anda damai. Tetap saja, tempat yang terbaik untuk menyepi adalah gunung. Lahirlah healing. Siapa yang suka healing? Orang-orang agar eling. Healing itu orang-orang agar eling. Karena apa? Karena orang-orang yang eling hidupnya senantiasa tenang, tentram dan damai. Karena dia eling pada tiga, eling ka Gusti, eling ka diri, jeung eling ka sasama hirup. Sing areling urang kabeh teh. Terakhir, kita juga harus ini, saya ngingetin juga, berpasrah. Kita harus menghormati pengorbanan sopir kita. Udah, kita menghormati pengorbanan Yesus. Iya, Yesus juga menyuruh kita harus menghormati pengorbanan supir. Supir Anda bersama istri muda, sopirnya nungguin 2 jam. Dia istrinya ditinggalin, bener nggak? Suaminya lagi nakal-nakal di Bandung dugem, dak laki-lakinya. Sopirnya nungguin di luar, dia sudah nggak ketemu istrinya beberapa bulan. Pulang mabuk dari dugem, sopirnya nungguin harus jaga rahasia ke istrinya. Dia ngorbanin anak-anaknya untuk nganter anak-anak kita, dimanjain masuk sekolah, dianterin. Kita mengorbankan kehidupan pembantu kita, ngurus anak kita jadi baby sister, tapi dia lupa mengurus anaknya sendiri. Demi uang, demi kehidupan. Dia menyiapkan makan enak bagi kita, tapi dia lupa menciptakan makan anak bagi anak-anaknya di rumah. Pengorbanan. Karena kita punya uang, kita tidak bisa berbuat sesuka pada setiap orang. Saya pakai baju bersih seperti ini karena ada kuli nyuci. Saya bisa bersisi rapi karena ada tukang cukur.
Saya di rumah ke rumah bisa bersih karena ada tukang sapu. Saya bisa tidur nyenyak karena ada yang jaga di rumahnya, ada security. Mereka ketika kita tidur lelap, security nungguin kita, keamanan kita, menjaga kehidupan kita. Dia tidak boleh sedikit pun matanya kemudian salah dalam melihat. Agar apa? Agar tuannya selamat. Tapi dia mengorbankan dirinya demi tuannya. Berapa gajinya? 3 juta, 4 juta. Dia mempertaruhkan jiwanya hanya untuk 4 juta rupiah. Terus kita membayarnya juga telat. Kasih THR juga lambat. Pikirin kesejahteraan juga tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk aja numpuk duit di rekening. Buat apa? Tuhan Yesus tidak ngajarin itu pada umatnya. Dia mengorbankan jiwanya. Ada ngemarin duit buat sembantu aja susah. Ke gereja harus ada makna bagi rumah. Saya yakin jamaah di sini adalah jamaah yang baik-baik terhadap para pembantunya, para asisten pembantunya, security-nya, pada siapapun. Nah, kalau seluruh jamaah dimanapun sudah ngajarin ini, sudah deh. Jawa Barat gemah ripah, repeh rapi, subur makmur, udah hidup ini damai, tenang, tentram, udah. Wajahnya tenang kayak wajah saya walaupun hidup tanpa istri, bahagia. Kenapa? Karena saya menemukan jutaan istri dalam setiap waktu yang memeluk saya, mencium saya dengan penuh dengan cinta. Anak emak, itu nih hungkul aing mah. Jadi itu sajalah ya, saya tidak pernah ragu dan tidak pernah merasa takut bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan. Gitu loh. Tapi saya akan selalu menghindari bertemu dengan siapa? Orang-orang pelit dan orang-orang serakah. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Takut ini negatifnya pindah sama saya. Tapi kalau sama orang-orang baik seperti ini, mudah-mudahan baiknya menangisnya bukan hanya ketika beribadah, tapi menangisnya juga di rumah dimanapun senantiasa menangis demi kemanusiaan. Karena Nabi Isa alaihissalam akan menyukai seluruh jamaahnya yang mau berkorban seperti pengorbanan yang dia lakukan. Aduh. Terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak diangkat jadi pendeta karena ceramah ini. Jadi pesannya, Go Green itu bukan cuma tren ya Bapak Ibu, tapi gaya hidup, benar ya Kang? Iya. Betul ya? Pokoknya jangan beli skincare mahal-mahal selama gaji pembantu masih murah. Siap, Kang Deddy boleh foto bareng? Di foto belakang. Iya. Atau mumpung di sini atau Kang? Kalau berfoto, saya tadi pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa berfoto Sunda. boleh, kalau berjodoh tidak boleh. Ya, wow. Silakan mau diambil semuanya. Silakan. Pak Ferry. Silakan Pak Billy, Ibu Jessica, Pak Bonar. Mau di atas? Oh di bawah aja Kang. Mari Kang. Di foto nanti menghadap ke jemaat semuanya ya. Iya, siap. Iya, saya persilahkan Bapak Ibu biar kita bisa sama-sama dapatkan dokumentasi bersama Kang Deddy. Boleh berdiri. Yang di balkon juga silakan berdiri. Foto bareng, ya. Iya. Sok silahkan. Silakan. Iya. Mangga. Kita akan ambil dokumentasi. Semuanya kasih senyum yang paling bagus. 3, 2. Jawaban istimewa. Sama-sama semua bilang Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun Kang Deddy, luar biasa. Terima kasih. Bapak Aing. Selanjutnya silakan Ibu Jessica. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.